Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang pertumbuhan pada hewan, yaitu hewan kupu-kupu. Nah, kalian tahu nggak, sebelum jadi kupu-kupu, kupu-kupu ini sebelumnya adalah hewan ulat atau seekor ulat. Nah, dari telur kupu-kupu dia menetas menjadi seekor ulat. Ulat ini makanannya apa? Makanannya daun. Dia makan daunnya dengan lahap, makan daunnya banyak. Nah, semakin lama kemampuan ulat untuk makan itu semakin sedikit. Dia jadi makannya sedikit sampai dia susah bergerak juga, sampai kemudian dia tidak bisa bergerak. Nah, setelah itu ulat itu akan mengeluarkan liur. Nah, liurnya ini akan membentuk benang-benang kecil. Dan semakin lama semakin banyak benang-benang kecil itu mengelilingi ulat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kepompong. Jadi kepompong itu merupakan pengerasan dari air liur ulat yang menjadi benang-benang kecil yang mengelilingi badan atau tubuh ulat tersebut. Kemudian setelah menjadi kepompong, kira-kira selama beberapa hari, maka barulah berubah menjadi seekor kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang bisa terbang. Kemudian apa sih makanan kupu-kupu? Jadi kupu-kupu itu makanannya adalah nektar atau madu. Kalian tahu kan? Nah, madu itu berasal dari mana? Ya, dari bunga, ya kan? Nah, makanya kalian sering lihat kupu-kupu itu suka terbang di atas bunga. Nah, selain itu, hewan apa lagi sih yang bisa berubah menjadi yang tadi bentuknya kayak ulat, terus berubah jadi kupu-kupu? Berarti kan mengalami perubahan fisik. Nah, hewan katak. Nah, kalian tahu nggak katak itu? Katak itu adalah merupakan hewan amfibi. Apa sih, Bu, amfibi? Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Dia bisa hidup di dalam air, kemudian juga bisa hidup di darat. Nah, pertama itu kan daur hidup seekor katak itu pertamanya adalah telur. Nah, setelah telur menetas, dia akan menjadi berudu. Tahu berudu? Hah? Iya, kecebong. Kalian suka dengar kan kecebong, berudu. Nah, selama menjadi kecebong, katak itu bernafas menggunakan insang, makanya dia bisa hidup di dalam air. Kemudian semakin lama ekornya menyusut, kakinya numbuh kaki dalam di seekor berudu ini. Terus itu yang disebut dengan katak berekor. Seekor katak yang memiliki kaki tapi memiliki ekor yang sedikit, lumayan panjang sih. Itu disebut dengan katak berekor. Nah, selama proses itu pun insangnya menghilang dan paru-parunya bertumbuh. Jadi setelah itu, setelah menjadi katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, tahu nggak, kok ada sih hewan yang mengalami perubahan fisik dari ketika dia menetas sampai dia dewasa, bentuknya nggak sama, Bu? Kok bisa ya? Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis. Nanti setelah itu Ibu akan menjelaskan ya, metamorfosis atau perubahan fisik pada hewan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ibu harap kalian dapat memahami. Jika kalian mau paham, kalian bisa putar ulang terus ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.